ibadah itu mudah dan nikmat. Puasa itu bukan sesuatu beban, tetapi dia sebuah ibadah yang indah, yang nikmat. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena 3 hal, maka aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Lalu beliau sebutkan yang paling pertama sekali adalah menikmati haus dan laparnya di siang hari Ramadan. Karena dinikmati itu sebagai ibadah. Kemudian nikmatnya meninggalkan tidur di malam hari, ya. Ranjang pada saat malam hari karena sholat malam, dan juga berduduk sama orang-orang saleh. Tapi puasa ini kenikmatannya justru di situ. Jadi itu sangat bagus, dan orang yang terbiasa mengerjakan puasa sunnah, nanti puasa wajib jadi ringan buat dia. Orang biasa Senin Kamis, biasa puasa Iyamul Bid, begitu tiba Ramadan biasa aja bagi dia. Ini yang malas-malas puasa ini. Sepanjang tahun 11 bulan tidak pernah puasa, selalu kerjasama sama syaitan. Besok Senin kayaknya tidak usah puasa nih. Iya nggak usah puasa. Lalu syaitan buatin program tuh. Kan jam 7 pagi keluar rumah, nanti haus. Biasa minum teh panas di kantin. Biasa begini dan begitu. Akhirnya nggak puasa. Bukunya kosong terus dari amal itu. Yang harus dibangun dalam jiwa setiap muslim dan muslimah, ibadah itu mudah dan nikmat. Itu pondasinya. Sehingga tidak ada kejenuhan, tidak ada merasa malas, tidak ada merasa berat dengan ibadah. Yang biasa membuat kita jadi berat melakukan sebuah ibadah itu karena kita sudah membangun pondasinya, kayaknya berat nih puasa. Sebulan gak makan dan minum. Lalu kita terbawa dengan arus bisikan syaitan itu. Padahal tidak makan, tidak minum hanya dari pagi sampai maghrib saja. Dari maghrib sampai subuh makan sampai capek. Puasa sangat berhubungan dengan masalah kesehatan. Karena saya pernah berikan gambaran, badan kita ini ibarat mesin. Kalau mesin ini sudah rusak ini. Masuk panas, dingin, asam, manis, pedas. Bahkan kita tidak pandang. Ya. Kadang-kadang kita habis makan bakso panas, minumnya es setelah itu. Habis itu makan rujak yang pedas. Campur aduk semuanya. Ini kalau mesin rusak semua ini. Ya. Mesin mobil aja dengan kekuatan sekian banyak kuda, gitu kan diistilahkan, tetap butuh servis. Nah Ramadan itu setahun sekali dari 11 bulan kita pakai perut kita, tubuh kita ini diistirahatkan, diservis. Makanya kalau habis Idul Fitri biasanya makan sedikit aja udah kenyang. Seperti itu karena sudah sehat kembali. Ya. Maka jangan jadikan beban puasa itu. Itu yang saya ingin titik beratkan di awal. Pondasinya puasa dan ibadah yang lainnya semuanya nikmat dan mudah. Saya sudah sering bahasakan setiap kali antum mau melakukan satu perbuatan ibadah, cari tahu keutamaannya. Karena keutamaannya ini nanti akan mendorong kita untuk mau selalu semangat mengerjakan. Mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Mau rajin bakti sama orang tua, baca keutamaannya. Semuanya. Bahkan keutamaan ini dianjurkan oleh para ulama diulang-ulangi. Karena kan ada sebuah hadis kita tersentuh justru setelah 7 kali dibaca, 10 kali dibaca. Wajar itu. Ya. Nah keutamaan puasa yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Ya, untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Dari ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Sebagaimana juga nanti kita lihat bahwasanya satu hari puasa di jalan Allah, sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis setelahnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama.
Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Dan memang ibadah itu teman-teman seperti bola salju. Harus selalu digulirkan. Nanti dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau masih ingat dulu contoh rasional saya katakan, kita ini sama syaitan seperti orang yang lomba lari. Kalau antum tetap di garis start, syaitan di sebelah kita, dia bisa membuat kita ini tidak semangat. Seperti kalau musuh sebelah kita, kamu lemah, kamu nggak kuat, kamu pasti kalah. Kita terganggu dengan itu. Dan dia leluasa melakukan, bahkan dia bisa menusuk, bisa menendang, bisa menarik kita. Karena kita nggak lari-lari nih. Tidak memulai ibadah itu. Kalau antum sudah mulai Senin, Kamis, puasa, sudah mulai masuk Ayyamul Bid, itu seperti orang yang sudah mulai lari. Musuh kita kalau dia tidak lari juga mengejar kita, dia nggak bakal dapat kita kan. Maka dia mulai berlari, tapi beda godaannya orang yang sedang berlari dengan orang yang diam di tempat. Kalau orang berlari, dia teriak, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tidak. Bisa dia jangkau, bisa tidak. Kalau antum lebih cepat larinya, maka dia nggak bisa jangkau itu. Maka ibadah harus mulai dilakukan. Kalau enggak kapan? Kira-kira kapan antum memulai ini? Kalau bukan sekarang. Itu jadi sebuah poin penting. Mumpung masih muda, akhi dan ukhti. Mumpung masih sehat. Kecuali punya udzur syar'i berbeda. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Apa yang dia sampaikan. Selama dia mulai menahan diri dari azan subuh sampai saat buka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga ini lafadznya Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misal ini contoh rasional, seseorang di antara kita dipanggil ke istana presiden kah atau ke mana tempat seorang yang punya kedudukan, kemudian dia mengatakan, kalau yang datang kepada saya di jam sekian, maka saya akan terima semua jadi tamu dan apa saja yang dia mau dikasih. Misal pembebasan tanah, jabatan, mungkin orang semua pada antri. Kalau perlu minuman makanannya dipegang. Atau pagi kalau dikasih syarat, boleh tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin orang semua akan lakukan. Harus datang pakai baju hitam atau jas hitam, baju kemeja putih. Pasti dilakukan semua. Hanya karena salah satu hajat dunianya diterima. Orang puasa akhi dan ukhti, pahalanya besar dan doanya mustajab. Langsung Allah SWT terima. Kalimat Nabi SAW tidak ditolak, artinya pasti diterima. Kemudian juga selanjutnya mereka akan mendapatkan satu kem istana di surga dikhususkan untuk orang puasa semuanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari di nomor 1896 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang berpuasa, maksudnya rutin berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kata ulama hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak, ada 8 pintu surga dalam hadis yang sahih dikatakan dan akan dipenuhi oleh manusia, gitu kan? Tapi ada satu pintu dikhususkan bagi orang yang rutin puasa. Sehingga tidak ada orang lain masuk di pintu itu. Karena pintu-pintu yang lain, orang semua bisa masuk. Di sini dikhususkan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, memang setiap muslim, ya, kalau dia mengerjakan semua jenis ibadah ini, maka dia bisa memiliki istana di setiap pintu gerbang itu. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, ya, pintu puasa dan seterusnya. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di setiap pintu gerbang itu. Tentu ini akan lain bentuknya, fasilitasnya, yang ini juga lain, yang ini juga lain.
Kata Nabi SAW, ada dan aku berharap kamu salah satunya. Karena semua jenis ibadah maksimal dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud di sini.